Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang usaha dan energi bagian ketiga, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi mekanik EM sama dengan EP ditambah EK. EM sama dengan M kali G kali H ditambah setengah MV kuadrat. EM energi mekanik dalam Joule, EP energi potensial Joule, EK energi kinetik dalam Joule, M massa benda dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, H tinggi benda dalam meter, V kecepatan benda dalam meter per sekon. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada sistem yang konservatif, yaitu hanya gaya gravitasi saja yang diperhitungkan. Hukum kekekalan energi mekanik menunjukkan bahwa besar energi mekanik di setiap kedudukan adalah sama. EM1 sama dengan EM2. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. EM1 menyatakan energi mekanik awal dalam Joule, EM2 menyatakan energi mekanik akhir dalam Joule, EP1 menyatakan energi potensial awal dalam Joule, EP2 menyatakan energi potensial akhir dalam Joule, EK1 menyatakan energi kinetik awal dalam Joule, EK2 menyatakan energi kinetik akhir dalam Joule. M menyatakan massa benda dalam kilogram, G menyatakan percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, H1 tinggi benda awal dalam meter, H2 menyatakan tinggi benda akhir dalam meter, V1 menyatakan kecepatan awal benda dalam meter per sekon, V2 menyatakan kecepatan akhir benda dalam meter per sekon. Contoh soal 1. Benda masanya 5 kg jatuh bebas dari A seperti pada gambar. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi kinetik benda pada saat berada di B dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. M sama dengan 5 kg. Baca soal, masanya 5 kg jatuh bebas dari A. Jika G HA 40 meter. Lihat gambar. HB 10 meter. Lihat gambar. G 10 meter per sekon kuadrat. Lihat soal. EKB sama dengan titik-titik yang ditanya dalam soal. Gunakan rumus EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EP ini menyatakan energi potensial. Rumusnya M kali G kali H. Berarti M kali G kali H A. Karena di titik A. EK ini sama dengan 0. Mengapa? Karena benda jatuh bebas. Jatuh bebas tidak mempunyai kecepatan awal. Tidak mempunyai kecepatan awal berarti tidak mempunyai energi kinetik. Karena energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Maka ini sama dengan 0. EPB sama dengan MGHB. EKB setengah MVB. Nah, EKB tetap karena yang ditanyakan M-nya 5, ingat EKB itu yang ditanyakan, maka tetap jangan dirubah setengah MVB kuadrat, tetap EKB. M-nya 5, G-nya 10, HA-nya 40. Sama dengan M-nya 5, G-nya 10, HB-nya 10, EKB yang ditanyakan. 5 kali 10 kali 40, itu sama dengan 2000. 5 kali 10 kali 10 sama dengan 500, plus EKB tetap. Maka EKB adalah 2000 dikurang 500. Ini maka sama dengan 1500 Joule. Contoh soal 2. Sebuah benda bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. Jika selama gerakan tidak ada gesekan, tentukan kecepatan benda di titik terendah.
H1 sama dengan 20 meter. Lihat gambar, ini H1 20 meter. H2 sama dengan 0. H2 sama dengan 0. H2 di titik terendah kita anggap sebagai titik acuan, sedangkan A awal benda bergerak. G 10 meter per sekon kuadrat. V1 sama dengan 0. V1 itu di A sama dengan 0 karena tanpa memiliki kecepatan awal. Tanpa kecepatan awal berarti V1-nya 0. V2 yang ditanya yaitu di titik terendah. Gunakan rumus EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 M kali G kali H1, ini setengah MV1 kuadrat, MGH2 ditambah setengah MV2. M ini ada M, ada M, ada M, tidak diketahui di soal, ini bisa dicoret karena setiap suku, setiap ruas ini ada, yaitu M-nya dicoret. Maka tinggal G, H1 dan seterusnya. G-nya 10, H 20, setengah plus setengah V1 kuadrat, V1-nya 0, maka setengah 0 kuadrat. G, H, G-nya 10, H2-nya 0, ini H2-nya 0, setengah V2 kuadrat, V2 yang ditanyakan. 20 kali 10 sama dengan 200. Ini 0 kuadrat kali setengah tetap 0. Yang ini 10 kali 0, 0. Ini 10 kali 0, 0. Sedangkan ini V setengah V2 kuadrat tetap karena V2 kuadrat yang dicari. Sekarang setengah V2 kuadrat. Ini setengah V2 kuadrat dibalik atau diputar, maka di sini adalah 200. Kalau V2 kuadrat saja, V2 kuadrat saja berarti 200 dibagi setengah atau 2 kali 200 sama dengan 400. Kalau V2 berarti akar dari 400 sama dengan 20. Saya ulang lagi, ke setengah V2 kuadrat sama dengan 200, berarti V2 kuadrat saja setengahnya itu pindah ke kanan menjadi pengali atau pembagi. 200 dibagi setengah atau 200 kali 2 sama dengan 400. Akar 400 adalah 20 meter per sekon kuadrat. Contoh soal 3. Sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar. G 10 meter per sekon. Ketika sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Tentukan tinggi titik B dari tanah. M 2 kg, M-nya 2 kg, EKB sama dengan 2 EPB, 2 kali energi potensial. VA sama dengan 0, HA 90, ya. VA tadi 0 karena jatuh bebas. G 10 meter per sekon kuadrat. HB yang ditanyakan, tetap gunakan rumus seperti biasa, yaitu EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Terus yang ini besar-besarannya nanti bergantikan ke sini. Berarti EPA tetap EKA, ini EPB tetap. EKB kita ganti dengan 2 kali EPB. EKB kita ganti dengan 2 kali EPB. Maka ini 2 kali EPB. EPA setengah MG kali HA, EKA setengah MVA kuadrat, ini EPB ditambah 2 EPB sama dengan 3 EPB. Yang ini MG, M-nya 2, M-nya 2, G-nya 10, HA-nya 90, ditambah setengah MVA, setengah M-nya 2, VA-nya 0 kuadrat, ini 0 kuadrat sama dengan 3 kali MGHB, 3 kali MGHB. MGHB adalah energi potensial di titik B. 2 kali 10 kali 90 berarti 1800. Setengah kali 2 kali 0 kuadrat, 0. Ini sama dengan 3, M-nya
kita ganti dengan angka 2 kg, G-nya 10, HB yang dicari. 1800 ini tetap 1800, ini 60 HB, 3 kali 2, 6 kali 10, 60 HB. Maka HB sama dengan 1800 dibagi 60. HB sama dengan 1800 dibagi 60. Maka hasilnya adalah 30 meter. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.